nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada PR. Nggak ada tugas, apa nggak ada pelajaran. Selesai sekolah, main jangan terlalu lama. Nggak mau loh kalau nunggunya terlalu lama, ya? Yang penting sekarang sarapannya yang banyak ya. Kegiatan kamu tuh hari ini banyak banget. Adek juga pulangnya sore kan? Habis itu langsung latihan. Ayah juga sarapan dulu. Hai, namaku Abigail. Aku kelas 8 di sekolah Ade Irma, Jakarta. Pagi ini, aku bersiap-siap beraktivitas. Ayahku selalu mengajarkan aku dan adikku, Alicia, untuk selalu sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ayahku juga selalu menyempatkan diri untuk sarapan sebelum berangkat kerja. Ayahku bekerja, tapi bukan sebagai pegawai kantoran, bukan di depan laptop atau komputer. Ayahku bekerja di kandang kuda atau di istal kuda. Siapa di antara teman-teman yang pernah naik delman? Itu loh, sebuah kereta tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Delman adalah salah satu bentuk kedekatan kuda dan manusia. Selain itu, kuda juga dijadikan sebagai teman untuk berolahraga. Salah satunya olahraga berkuda. Ayahku bekerja sebagai seorang pelatih kuda dan juga melatih orang yang ingin belajar menunggang kuda. Ayo, Abigail, Alisa. Nanti terlambat loh. Ini bekalnya jangan lupa dibawa. Ayo. Bisa? Halo? Ya? Kenapa kuda? Ya? Oke, ya udah nanti saya ke sana ya. Ada apa ya? Gak apa-apa, kudanya si Abigail nih. Scotty kenapa ya? Katanya kamu kuda kamu. Tapi dia nggak sakit kan? Enggak. Udah, hati-hati ya di jalan. Walaupun ayah sibuk atau harus segera bekerja, ayah selalu menyempatkan diri untuk mengantar kami ke sekolah. Seperti hari ini, ayah harus ke istal kuda karena kuda kesayanganku yang biasa aku panggil Scotty mengamuk dan tidak bisa diam. Aduh, kira-kira kenapa ya Scotty mengamuk? Oke ya. Nanti kan kamu jadwal latihan hari ini. Belajar yang giat ya. Setibanya di istal kuda, ayah langsung memeriksa keadaan Scotty. Kenapa, Di? Nggak tahu ini Pak, nggak bisa diem dari tadi. Untunglah setibanya ayah di sana, Scotty tidak mengamuk lagi. Sebagai seorang pelatih kuda, ayah juga harus memperhatikan kesehatan dan perkembangan kuda. Ayah selalu memeriksa kondisi kuda yang dilatihnya. Kata ayah, walaupun kuda hanya hewan, kita harus menyayangi dan merawat kuda dengan penuh perhatian. Karena seperti manusia, kuda juga bisa merasakan sentuhan dan perhatian yang diberikan. Selain keberanian dalam
latihan kuda, ada salah satu hal yang harus ayah ajarkan kepada murid-murid yang dilatihnya. Bahwa kita harus percaya dan yakin dengan kuda yang kita tunggangi. Karena dengan keberanian dan keyakinan, kita akan dengan mudah berkomunikasi dengan kuda. Ayah sering mengajak aku dan Alicia ke tempat ayah bekerja. Karena itulah aku jadi sangat suka dengan berkuda. Jang, kenapa kamu? Kau tendang? Ayo, ayo. Kan sudah tahu, jangan berdiri di belakang kuda. Kuda itu tidak selalu berniat jahat untuk nendang, tetapi kalau dia ada kaget, nanti kan dia bisa nendang. Diingat itu. Ada satu hal yang selalu ayah ingatkan ketika berada di dekat kuda. Jangan pernah berdiri tepat di belakang kuda. Karena kuda bisa saja tiba-tiba menendangkan kakinya ke belakang. Bukan bermaksud menyakiti, tapi karena bisa saja untuk mengusir nyamuk ataupun lalat yang menempel di tubuhnya. Bigel udah selesai bikin tugasnya. Oh ya, main sebentar lagi. Udah harus latihan. Hari ini ayah berjanji untuk menjemput aku serta Alicia untuk pergi bersama ke tempat latihan. Bigel. Ayah mana? Kok gak bareng ayah sih berangkatnya? Tadi kan udah janji. Iya, tapi tadi kebetulan ditelepon tiba-tiba sama temennya ada urusan. Jadi nanti kita ketemu di sana aja ya. Jadi kita langsung ketemu di sana. Iya. Kamu siap-siap ya, cepet ya. Ya, ayah. Tapi ternyata hari ini ayah tidak bisa menjemputku karena pekerjaannya yang belum selesai. Aku kecewa karena ayah tidak menepati janjinya. Tapi ya gimana? Kan ayah harus menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sehari, biasanya ayah melatih 2 sampai 3 orang untuk belajar berkuda. Sebelum melatih, ayah harus menyiapkan peralatan melatihnya. Karena baik melatih dan berlatih kuda tetap harus mengutamakan keselamatan. Bukan cuma ayah saja yang harus memakai peralatan lengkap. Kuda juga harus memakai perlengkapan seperti selebrak, saddle bag, saddle, dan juga bridle. Karena kuda yang kita tunggangi pun harus merasa nyaman. Dalam melatih kuda, ayahku tidak hanya menggunakan teknik melatih saja, tapi juga perasaan. Ayah memperlakukan kuda dengan sebaik mungkin. Karena kata ayah, kuda akan merasakan nyaman dan bahkan menuruti perintah kita jika kita memperlakukan mereka dengan baik. Ending kepalanya ke kanan. Yes, good. Duduk ya. Kamu jangan maju badan. Good.